Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Anti paramang tapo titika nipanang paramang vadanti Buddha nahi papajito parupagati samanohoti paranggihe tayanto sabba papasa akaranang kusala supa sampada Sacita pariyodapana etang Buddha nasasana anupawado anupakato patimo keca sangwaro matanyuta capatasmi pantanca sayana sanang adicite ca ayogo etang Buddha nasasana. Para Rama, Ramani, Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Hari ini tepat hari purnama raya di bulan Magha yang biasanya lebih dikenal sebagai Hari Raya Magha. Kita semua tidak melupakan untuk melakukan puja bakti dalam rangka memperingati Hari Raya Magha atau sering nanti disebut Magha Puja, memuja pada Hari Raya Magha. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang Hari Raya Magha ini merupakan salah satu dari hari-hari raya agama Buddha. Selain Waisak, Asada, ada yang namanya Hari Raya Magha. Jatuhnya tepat pada saat Purnama Raya di bulan Magha. Nah, saat sekarang ini tepat Purnama Raya di bulan Magha. Kita memperingati apa pada saat Purnama Raya di bulan Magha ini? Yang kita peringati itu adalah satu peristiwa yang hanya terjadi dalam sekali dalam kehidupan Guru Agung Buddha Gautama, yaitu peristiwa pertemuan akbar, pertemuan besar antara Guru Agung kita dengan 1250 biku arahat semuanya. 1250 biku arahat. Ya, dan itu terjadi di hutan bambu, ya, Weluwana Arama, dekat kota Rajagaha di India sebelah utara. 1250 biku arahat itu semua ditabiskan oleh Guru Agung kita sendiri menjadinya biku.
Jadi murid langsung dari Guru Agung Buddha Gotama. Selain itu 1250 biku arahat ini mempunyai kemampuan batin luar biasa yang disebut sebagai calabinya, 6 kemampuan batin, ya, 6 kelebihan dari kekuatan batin, ya, itu seringkali disebut sebagai satu abinya, ya, kemampuan batin yang lebih yang bisa didapat kalau orang itu berlatih mengembangkan batin, kualitas batinnya. Lebih dari itu 1250 biku ini datang dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang ya satu sama lain tidak sama. Tanpa diundang, tanpa ada perjanjian, tanpa ada persetujuan satu sama lain, mereka 1250 biku arahat itu datang secara serentak bersama-sama dengan tujuan yaitu untuk bertemu dengan Guru Agung Buddha Gotama. Ya. Dan tentu bertemunya ini ingin mendapatkan satu penjelasan ataupun satu pelajaran dari Guru Agung yang sangat penting. Dan memang Bapak Ibu, Saudara sekalian, Guru Agung Buddha Gotama itu di hadapan 1250 biku arahat itu beliau membabarkan ajaran yang disebut Owada Patimokkha. Nah, ajarannya itu tidak panjang, hanya terdiri dari 3 syair. Tadi sewaktu saya mengawali khotbah ini, saya sudah mengulang 3 syair itu. Jadi bukan merupakan suta yang panjang, tidak, tapi hanya syair-syair saja, 3 syair itu. Karena sebenarnya 3 syair itu merupakan satu instruksi sebenarnya. Jadi bukan penjelasan yang mendetail lagi, tapi merupakan instruksi, petunjuk langsung dari Guru Agung Buddha Gotama kepada 1250 biku arahat itu. Ya kenapa seperti itu Bante? Ya karena yang dihadapin oleh Guru Agung kita ini adalah arahat semua. Sudah mencapai tingkat kesucian. Ya. Sebenarnya beliau pun kalau tidak mengucapkan itu ya para arahat ya, sudah tahu. Tetapi beliau ingin menegaskan lagi, ya memberikan penekanan bahwa sebenarnya ajaran beliau itu ini. Jadi instruksi singkat ya, bisa dikatakan ya satu ya petunjuk yang to the point, ya petunjuk yang langsung, tidak usah pakai penjelasan macam-macam, terarah to the point kepada ya, murid-murid beliau. Dan itu memang Owada Patimokkha ini merupakan intisari, saripati daripada ajaran Guru Agung kita. Ya, jadi bisa dikatakan ya kalau ajaran Guru Agung kita yang ditulis di dalam kitab suci Tipitaka itu banyak sekali, kitabnya ya banyak. Itu kalau diringkas ya sebenarnya hanya 3 syair itu. Ya. Dan bisa dikatakan juga dimudahkanlah. Sulit banyak sekali ajarannya, bukunya banyak,
ya, Tipitaka itu karena terdiri dari 3 pitaka, 3 kelompok, ada Winaya, Sutta, Abhidhamma, banyak. Nah, kalau diringkas itu gimana? Nah, itulah yang ada dalam Owada Patimokkha. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu syair dalam Owada Patimokkha itu, syair kedua itu, yang merupakan ringkasan dari ajaran Guru Agung. Ringkasan yang paling ringkas. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ditanya oleh orang lain yang belum tahu agama Buddha itu ajarannya apa, sebenarnya jawab saja. Nah, ringkasan yang paling ringkas itu, Sabba Papasa Akaranang, Kusala Supa Sampada, Sajita Pariodapanang Etang Budana Sasanang. Sabba Papasa Akaranang, menghindari atau tidak melakukan segala sesuatu yang buruk, Nah, seringkali juga dikatakan jangan berbuat jahat, itu lebih gampang. Ya, tapi kalau menurut kalimatnya, ya menghindari, menjauhi, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, itu kalimat yang pertama. Yang kedua, kusala supa sampada, perkembangkan, tambah, perbanyak ya, kusala, hal-hal yang baik. Hal yang baik itu ditambah. Ya. Jadi jangan cuma sedikit-sedikit, ya, tapi tambah banyak aja. Kebajikan itu tambah. Ya, tambah banyak berbuat baik. Ya. Jangan hanya berbuat baik kadangkala, apalagi kalau ingat. Ya. Atau apalagi kalau diberitahu, kalau tidak diberitahu juga tidak mau berbuat baik. Ya, apalagi juga ikut-ikutan, tidak. Tapi di sini sebenarnya yang dimaksud banyak-banyaklah, berulang-ulang kali, gemarlah, ya, gemar, suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang kedua, yang disebut kusala supa sampada. Yang ketiga, kalimat ketiga itu adalah Sacita Pariodapanang, ya, membersihkan pikiran kita masing-masing. Membersihkan pikiran kita masing-masing. Kenapa? Ini urusan pikiran. Ya karena pikiran ini adalah sumber daripada ucapan, sumber daripada tingkah laku, ya, sumber dari sikap kita, itu semua dari pikiran. Ya. Kadang-kadang kita itu berpikir, kadang-kadang kita menanggapi, kita itu ngomong sama orang lain, kita itu bersikap, itu semua dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Ya. Nah itu pikiran itu butuh dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan, pikiran itu penuh dengan kotoran. Ya, kotoran dari pikiran. Nah, kotoran pikiran itu nanti membuat hidup kita itu menjadi menderita, karena pikiran yang kotor. Apa saja, keserakahan misalnya, kebencian misalnya, keegoan misalnya. Serakah itu seringkali mudah diketahui. Benci juga mudah diketahui. Orang serakah, orang benci, tapi orang punya ego ini yang susah diketahui. Karena biasanya egonya besar, tapi dia merasa tidak punya ego yang besar. Nah, ini ego ini yang seringkali ya, sulit untuk diketahui. Padahal ya ego ini adalah anggapan diri, menganggap diri, merasa memiliki, merasa ya mempunyai, merasa ya sebagai orang penting, merasa sebagai, itu seringkali memang tidak bisa kita ketahui karena perasaan itu, pikiran itu halus banget. Ya, ego ini sangat halus.
Ya, sehingga orang sendiri itu, diri sendiri saja tidak bisa tahu mengenai ego kita itu. Ya, jadi perlu dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan ini bikin masalah buat kehidupan kita. Meskipun kita sudah banyak berbuat baik, sudah menjauhi keburukan, kejahatan, tetapi ego ini loh yang seringkali membuat kita itu menjadi ya merasa bermusuhan, merasa kita itu tidak bisa terima, merasa kita berbeda, merasa kita menjadi yang namanya tidak suka dan sebagainya, itu ego sekali. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita bersihkan. Dan kalimat keempat, itulah ajaran para Buddha. Jadi para Buddha di sini Buddha-Buddha sekarang, Buddha lampau, dan Buddha yang akan datang. Ya, seperti kita ketahui, ya, Guru Agung Buddha ini adalah salah satu Buddha di alam semesta ini. Ya, ada Buddha yang lampau-lampau itu banyak, dan Buddha yang akan datang itu juga masih ada. Ya, jadi orang mencapai Buddha itu sebenarnya banyak, bukan cuma satu orang saja yang menjadi Buddha. Jadi orang mencapai kebudaan menjadi Buddha itu banyak sekali. Ya, tentunya di situ yang dimaksud Buddha itu adalah orang yang sudah mencapai penerangan sempurna, mencapai bodhi, yang menjadi orang yang sudah mencapai nibbana. Nah, itu Buddha. Jadi siapapun juga yang sudah mencapai penerangan sempurna atau bodhi, lah itu disebut Buddha. Yaitu sebelum Buddha Gautama ini banyak sekali Buddha-Buddha yang lampau, ya, dan masih ada Buddha yang akan datang. Ajarannya itu sama, ya, ajarannya sama. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, bersihkan pikiran kita masing-masing. Nah, itu merupakan ajaran yang merupakan ringkasan, ya, paling ringkas dari ajaran Sang Buddha. Nah, itu bisa saudara sampaikan pada siapapun juga yang mau tahu mengenai agama Buddha, apa sih ajarannya? Ya, ajarannya itu, ya, kita diajarkan untuk jangan berbuat jahat, kita diajarkan untuk banyak berbuat baik, kita diajarkan untuk bisa membersihkan pikiran kita masing-masing. Itulah ajaran dari para Buddha. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, tapi kalau Bapak Ibu ngomong seperti itu sama teman-teman, sama orang banyak, ya, nah, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Ya. Siapa tahu temennya pinter. Apa kamu sudah bisa melaksanakan? Nanti kita jadi malu sendiri. Oh iya ya, saya belum bisa ngomong. Nah, makanya, nah, kita sebagai umat Buddha yang tahu ajaran dari Guru Agung kita, ya laksanakan ajaran itu dengan sungguh-sungguh supaya kita itu betul-betul ya sudah menjalani, sudah mempraktekkan ajaran dari Guru Agung Buddha Gautama. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan syair yang sebelumnya, yaitu yang pertama, yang kanti paramang tapotitika nibanang paramang wadanti Buddha. Kanti itu artinya kesabaran, ketabahan. Ya, itu diucapkan Sang Buddha pertama kali. Kanti itu kesabaran, ketabahan, itu paling awal. Ya, sebelum beliau mengucapkan jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, bersihkan pikiran, beliau mengucapkan itu dulu. Kesabaran, ketabahan, ini adalah cara melatih pikiran kita yang paling baik. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi ini poinnya, ya, intinya ini kesabaran. Ya. Jadi katakan kesabaran atau ketabahan ini, ya, akan mendahului daripada
tidak berbuat jahat, tambah kebaikan, bersihkan pikiran. Ini butuh kesabaran, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Apa betul begitu? Ya, kalau kita itu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya, menambah kebaikan, itu semua butuh kesabaran, Bapak Ibu. Kita itu butuh yang namanya ketabahan, ya. Karena biasanya untuk melakukan hal-hal yang baik-baik ataupun tidak melakukan hal yang buruk itu, ya, itu akan berhadapan dengan yang sebaliknya. Jadi maunya tidak berbuat jahat, tapi malah yang kita hadapi itu yo berbuat jahatnya itu, senengnya itu berbuat jahat. Ya. Maunya tidak mencuri misalnya. Tapi sebenarnya yang kita hadapi itu yo, saya kepengen mencuri ya. Maunya tidak membunuh, tapi yo saya kepengen membunuh ya. Maunya tidak yang lain-lainnya. Ya itu sebenarnya yang kita hadapin itu adalah yang sebaliknya. Maunya berkata jujur, tapi sebenarnya yang mau diucapkan itu yang tidak jujur gitu. Nah, jadi ngomong jujur itu yuk angel juga. Nah, itu semua Bapak Ibu, ya, apalagi minuman keras, ya, apalagi asusila, itu semua juga butuh ya apa yang namanya kesabaran, ketabahan. Untuk apa? Untuk menghadapin hal-hal yang sebaliknya itu yang berlawanan dari hal-hal yang baik yang mau kita lakukan. Maunya berdana, tapi biasanya dihadapin apa? Eman-eman ya, sayang. Saya mau berdana sayang ya, sayang. Waduh, eman-eman sayang. Apalagi, saya masih punya sedikit mau berdana. Enggak mau. Meskipun sudah punya tambah banyak, dananya juga baru sedikit belum banyak Wah, lah itu kan yang kita hadapi adalah hal-hal yang sebenarnya yang berlawanan dari mau berdana itu. Jadi sebenarnya kita ya enggak mau berdana, ya. Sebenarnya kita itu medit gitu. Sebenarnya kita juga hitung-hitungan yang pasti. Mau berdana itu hitungan dulu. Nah, yang kita hadapi itu hal seperti itu. Nah, di situ sebenarnya butuh yang namanya kesabaran, ketabahan untuk apa? Untuk bisa ya menghadapin itu. Kalau tidak ada kesabaran, tidak ada ketabahan, itu nanti sulit kita menghadapi. Biasanya yang kita hadapin yang apa? Yang sebaliknya itu yang akan menang. Jadi ya hitung-hitungannya itu kalau mau berdana itu pasti lebih menang. Ya, meditnya itu lebih menang. Ya, lalu eman-emannya itu lebih menang daripada memberinya itu. Wah, nanti dulu memberinya. Nah, ini membutuhkan yang namanya ya kesabaran ya untuk apa? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ya kesabaran di sini ini untuk bisa mempunyai pengertian, ya. Di situ nanti butuh yang namanya pengertian kita. Makanya kita ini memang butuh belajar, perlu tahu, perlu dengarkan khotbah, perlu baca buku supaya di situ ya muncul pengertian kita, ya. Pengetahuan kita, pengertian kita, pengertian apa Bante? Pengertian dhamma yang hasil khotbah ini, yang dengarkan khotbah ini, ya kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah itu, nah itu dimunculkan. Kalau itu tidak muncul, memang tidak bisa untuk menghadapi hal-hal yang sebaliknya itu, hal-hal yang sebenarnya yang buruk-buruk itu, yang tidak mau berdana, yang medit, yang enggan, yang emoh, misalnya males untuk berdana, ya, datang wihara aja kadang-kadang males loh Bapak Ibu. Maka mungkin wah males, apalagi sekarang hujan, wah males hujan. Nah,
apa. Nah, itu kayak kita padahal maunya harusnya datang wihara rajin, tapi malasnya itu yang jadi soal. Nah, untuk menghadapi malasnya ini kita butuh kesabaran yang artinya di situ kita memberi kesempatan kepada pengertian kita muncul. Pengertian apa? Ya pengertian dhamma. Pengertian dhamma yang kayak apa? Seperti apa? Nah, kita kan tahu. Oh, pergi ke wihara ini berbuat baik loh, nambahi kebajikan. Ya, jadi kita juga butuh berbuat banyak kebajikan. Ya, jangan kita malas untuk datang wihara. Ya, nanti kalau malas datang wihara, pengertian kita juga tidak tambah. Kita tidak bisa mempunyai apa dhamma, pengertian-pengertian dhamma kita juga cuman itu saja. Ya, justru datang ke wihara ini kan kita bisa nambahin pengertian, bisa dengarkan khotbah, bisa tanya-tanya. Nah, hal yang lain misalnya berdana pun itu nambahi kebajikan, itu kesempatan kita untuk berbuat baik. Karena, nah di situ sebenarnya pengertian-pengertian dhamma yang kita punyai itu kita munculkan dalam itu. Terutama Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat kita menghadapi, saya seringkali ngadepin ini, orang pas meninggal dunia, kematian. Biasanya yang meninggal dunia sih tenang-tenang saja, orang udah meninggal dunia ya. Gitu. Tapi keluarganya itu loh Bapak Ibu, keluarganya. Begitu ketemu, waduh, nangis kenceng sekali. Wah, susah saya untuk menjelaskan dhamma. Pada saat dia sedih, pada saat dia excited, dia enggak bisa terima seperti itu, enggak bisa. Orang punya pengertian dhamma. Enggak bisa saya ngomong, sudah Bu, ya, anicca Bu, anicca. Oh, anicca apa nih? Enggak bisa. Karena dia dalam kondisi mental yang sedang kacau seperti itu. Sebenarnya butuh apa? Butuh ketenangan, butuh kesabaran, butuh bisa kalem dulu, cooling down dulu, cooling down. Kalau sudah cooling down, baru saya bisa ngomong, ya Bu, terima sajalah, memang segala sesuatunya berubah. Segala sesuatunya kita juga tidak bisa menghindar dari itu, ya, kita pasti akan mengalami seperti itu dan sebagainya. Nah itu pengertian dhamma bisa diterima. Mungkin dengan saya ngomong seperti itu, saya mengingatkan orang untuk mengingatkan adanya ya kematian itu seperti apa menurut agama Buddha begitu. Nah, baru orang bisa terima. Jadi yaitu butuh kesabaran dulu, kondisi mental yang tenang. Kondisi mental yang tenang dulu, kalau enggak bisa. Orang bisa menerima ajaran itu susah. Ya, karena dalam kondisi mental yang sedang kacau, sedang sedih, sedang tertekan, enggak bisa. Nah, ini kondisi mental yang disebut kesabaran, ketabahan, ini penting untuk bisa membuat kita itu yang menerima ajaran agama Buddha itu. Nah itu sebenarnya makanya disebut yang awal, kalau kita lihat ya memang itu butuh ya punya kondisi itu dulu supaya kita itu bisa mengerti ajaran Sang Buddha. Ya. Sebaliknya kalau tadi itu orang sedang menderita ya. Kalau orang sedang senang sekali, sedang bahagia sekali, ya, wah, itu juga sulit sebenarnya untuk menerima ajaran Sang Buddha. Ya karena kondisi batinnya itu memang tidak tenang juga, ya, sudah bahagia sekali, ya, malah kadang-kadang ya dia menjadi tentu saja ya lupa pada ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara sekalian ya kalau kita
mendapatkan sesuatu yang bahagia sekali, membuat kita senang sekali, ya itu kita juga sulit untuk ya bisa menerima ajaran Sang Buddha. Gitu. Nah, maka itu kan di dalam Dhamma disebutkan toh, ngajar para dewa itu susah. Hanya Sang Buddha yang bisa mengajar kepada para dewa, mengajar Dhamma kepada para dewa. Karena hidupnya bahagia. Mereka hidupnya bahagia. Jadi hanya Sang Buddha yang bisa menjelaskan Dhamma kepada para dewa. Mengajar Dhamma kepada makhluk yang menderita juga sulit. Ya, karena apa? Ya karena pikirannya dalam kondisi menderita. Bagaimana bisa mendengarkan Dhamma? Jadi mengajar kepada Dhamma kepada ya makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak terlalu bahagia dan tidak terlalu menderita. Kalau kita dalam kondisi tidak terlalu bahagia dan tidak terlalu menderita, itu masuk Dhamma itu. Bisa diterima, bisa dijalani. Tapi kalau kita dalam kondisi yang sangat bahagia dan sangat menderita, sulit untuk bisa jalani Dhamma. Ya. Kadang-kadang kalau orang sudah sangat bahagia itu sering meremehkan. Saya seorang gateke, tidak menghargai Dhamma. Sepertinya, apa sih? Saya sudah bahagia kok. Dikasih pelajaran bahagia lagi. Saya sudah bahagia. Mungkin dengan ya kekayaannya, mungkin dengan kekuasaannya, dia sudah merasa bahagia. Masa mau dikasih pelajaran bahagia lagi? Berbuat baik kayak apa? Wong saya sudah bahagia. Nah, tidak bisa terima, susah. Ya, karena sangat seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya butuh yang namanya kondisi pikiran, kesabaran, ketabahan untuk bisa terima Dhamma. Jadi di situ ya orang itu akan bisa dikatakan itu ya tenang pikirannya, itu tidak, kalau ibarat air itu tidak tidak bergejolak. Kalau bergejolak itu sulit untuk bisa melihat dasar dari air itu. Ya sulit untuk bisa mendengarkan Dhamma itu. Ya. Nanti dalam kehidupan sehari-hari Bapak bisa lihat kok, orang yang hidupnya susah sekali itu memang sulit untuk belajar, untuk praktek Dhamma juga susah. Tapi hidupnya senang banget itu juga enggak mau sebenarnya dia itu. Karena sudah merasa senang, ngapain harus begitu-begitu lagi yang sudah senang. Ya. Nah, kemudian kesabaran ya Bapak Ibu. Ada itu tadi, ada hal lain juga ya yang bisa didapat dari kalau kita mempunyai ketabahan atau kesabaran itu ya. Oh ya, sebelumnya saya harus jelaskan dulu, mungkin yang dimaksud sabar ini jangan sampai salah mengerti ya. Kadang-kadang ada yang salah mengerti, salah paham. Sabar itu jangan dianggap kalau orang itu santai-santai, terus tidur-tiduran, males-malesan, tidak berusaha, duduk-duduk, kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, tidur. Sabar. Oh ya enggak begitu. Ya bukan begitu. Yang dimaksud sabar di sini bukan seperti itu. Sabar di sini adalah kondisi batin ya, di mana batin itu tenang, ya tenang. Yaitu di situ adalah kesabaran. Jadi bukan berarti kita yang malas dikatakan sabar, oh tidak. Ya bukan seperti itu. Ya yang istilah kata itu ya tidak berusaha apa-apa, ya tidak melakukan apa-apa, itu dikatakan sabar. Oh ya tidak. Justru orang yang berusaha, wirya, butuh sabar. Sabar itu artinya tabah. Sabar itu artinya ya bisa menerima apa adanya. Ya, hasilnya itu. Itulah kalau ada kegagalan terutama itu bisa bertahan. Itulah yang namanya kesabaran. Ya, kalau ada kegagalan dia bertahan. Ada beberapa hal yang
manfaat daripada kesabaran atau ketabahan itu ya Bapak Ibu. Saya akan jelaskan. Itu yang pertama adalah pengendalian emosi. Ya, pengendalian emosi dan keinginan kita. Ini butuh yang namanya kesabaran atau ketabahan itu. Kalau tidak, memang sulit ya kita itu bisa membuat emosi kita itu meledak-ledak gitu. Ya, namanya emosi itu seperti punya tenaga, punya power di belakang ya emosi itu. Nah disitulah sebenarnya butuh yang namanya kesabaran. Bagaimana supaya power itu tidak sampai keluar gitu. Nah bagaimana caranya supaya power dari emosi itu tidak meledak? Nah ini kita perlu pengertian Bapak Ibu. Ya. Kalau saya emosi, itu untungnya apa? Itu yang harus dipunyai. Di situ butuh yang namanya kesabaran. Kesabaran itu artinya sebentar, momen ya, momen sesaat yang mengerti saya kalau ngamuk itu untungnya apa? Ada untungnya tidak? Apa malah rugi? Nah ini yang sebenarnya yang bisa menghentikan. Kalau kita mau berpikir seperti itulah, momen seperti itu tuh momen di mana kita itu yang disebut kesabaran, di mana kita itu bisa berpikir, ini tidak ada untungnya kalau saya emosi, malah nanti saya dibenci banyak orang misalnya, malah saya itu nanti dimusuhi banyak orang. Ya, tidak ada untungnya, maka itu tidak usah. Nah di situ ya kita itu lalu bisa mengendalikan yang namanya emosi. Karena kita bisa kita bisa tahu untungnya apa toh. Ya. Apakah beruntung seperti itu? Apa tidak rugi? Nanti kalau kita ngamuk terus marah terus nanti malah anak-anak menjauh misalnya, malah kemudian keluarga itu menjadi ya tegang misalnya, ya apa untungnya seperti begitu. Hubungan orang tua dan anak menjadi renggang misalnya, apa untungnya seperti itu. Coba berpikir sampai sebegitu. Nah itu sebenarnya ya, yang bisa mengendalikan yang namanya emosi itu. Ya, jadi itu butuh kesabaran. Yang kedua, kesabaran ketabahan ini dibutuhkan untuk bertahan di dalam situasi sulit. Ya. Kalau kita itu mengalami situasi yang sulit, misalnya menghadapi situasi sulit, menghadapi karma buruk yang berbuah. Ya, kalau pas kita dapat karma buruk berbuah, bagaimana kita menanggapi itu? Biasanya karma buruk berbuah itu macam-macam, ya. Bisa dihina, dicaci, dicela misalnya dan sebagainya. Bagaimana menghadapi itu? Nah, di situ butuh yang namanya pertahanan. Kalau tidak, kita tidak kuat menghadapi seperti itu. Ya, itu pun juga kalau kita tidak mikir, waduh, nanti kita menjadi bisa tambah ya menjadi tidak bisa hidup dengan tenang. Lagi pula kita menjadi semangatnya hancur, semangatnya menjadi menurun, bahkan apatis ya, tidak ada semangat sama sekali. Nah, itu juga ya kita butuh bisa bertahan. Dan di dalam kehidupan itu memang banyak sekali kita sering mengalami kesulitan karena karma buruk berbuah. Sehingga kita nanti butuh bertahan untuk berbuat karma baik. Kalau tidak, kita juga akan ya tidak mau berbuat karma baik. Lalu kita akan, wah kalau begini ya saya akan melawan ya, dengan karma buruk lagi. Ya, dengan berbuat yang buruk lagi. Kalau dia misalnya
disakitin orang, dia akan balas dengan sakitin lagi. Nah, itu dengan cara seperti itu nanti dia tidak habis-habisnya. Ya, tidak selesai-selesai. Itu namanya karma buruk yang ditambah lagi, tidak selesai karma buruknya. Ya, jadi ya akan berlarut-larut masalahnya, tidak selesai-selesai masalahnya. Justru kalau kita bisa bersabar bertahan, itu akan bisa menyelesaikan masalah itu ya dengan melakukan karma buruk, karma baik, atau paling tidak kita diem atau menghindar, menjauh. Itu sudah kebaikan daripada kita itu membalas. Ya. Kemudian bersabar itu juga bisa membuat kita itu menerima kenyataan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ya kenyataan misalnya saja kalau kita mengalami karma buruk ya, mengalami sakit ya itu bisa menerima kenyataan. Kadang-kadang kenyataan ini kita butuhkan, kita terima karena ya, seringkali kita itu sulit bisa menerima kenyataan karena apa? Karena keinginan kita kuat sekali. Jadi inginnya sehat. Jadi sakit itu tidak mau. Padahal dia sakit, tapi tidak mau sakit. Dia mau betul sakit, dia maunya sehat. Karena keinginannya itu kuat sekali. Jadi dia tidak bisa terima kenyataan bahwa dia itu sakit. Tidak bisa. Sampai-sampai dia di rumah sakit pun tidak mau, dibawa ke dokter tidak mau, minum obat tidak mau, lawang saya sehat. Hati-hati kalau kita mengalami seperti itu. Jadi tidak mau terima kenyataan bahwa dia sebenarnya sakit. Kalau dia terima kenyataan sakit, ya dibawa dokter, oke, mau, minum obat mau, ke rumah sakit mau. Tapi kalau dia tidak bisa terima kenyataan, dia tidak mau. Loh, saya sehat kok, dikatakan sakit. Susah kita menjelaskan orang seperti itu. Saya ngomong seperti ini, ada yang seperti itu tidak Bante? Mungkin ada. Tapi mungkin juga tidak ada, moga-moga tidak ada. Tapi kalau yang ada, ya itulah. Karena orang seringkali sulit untuk terima kenyataan gitu. Jadi gitu, tidak mau dilayani dengan baik, tidak mau gitu. Ya. Itu menyulitkan betul buat keluarganya. Kasihan sekali keluarganya. Kenapa ya? Keluarganya otomatis bingung, maunya apa? Tidak mau kena sakit. Nyatanya sakit kok tidak mau. Obat mau, rumah sakit mau, dokter mau. Terus maunya apa? Mati juga mau. Lah gimana? Mati juga mau. Lah, terus maunya apa? Wah susah, sehat. Padahal tidak sehat. Nah, orang seperti itu yang tidak bisa lihat kenyataan. Kadang juga Bapak Ibu itu bukan hanya urusan kematian ya. Kadang-kadang urusan yang lain pun ya itu juga ada. Usia tua. Menerima kenyataan usia tua juga susah. Ya. Orang juga tidak mau terima usia tua, sudah tua. Tidak mau, maunya masih dianggap muda. Aduh sulit lagi, itu juga ada orang yang tidak mau terima kenyataan. Kenyataannya dia usahanya memang tidak maju, juga tidak mau terima kenyataan. Kenyataannya dia harus berpisah dengan anaknya, tidak mau terima kenyataan. Juga ada seperti itu. Jadi bikin pusing nanti keluarganya, karena memang orang yang tidak mau terima kenyataan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar Dhamma, salah satu hal yang penting, ini yang saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu, kita itu diajarin untuk terima kenyataan. Ya, kita diajarin terima kenyataan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya diajarin untuk terima kenyataan. Dhamma, ajaran Sang Buddha, itu ajaran yang menjelaskan tentang kenyataan hidup. Jadi memang kadang-kadang tidak enak. Ya, tidak enak. Dikatakan bahwa orang hidup mesti mati, itu tidak enak, Bapak. Tidak enak didengar gitu loh. Wah, kok begitu toh?
Maksudnya ngomongnya orang hidup mesti mati begitu. Wah sial itu, ngalup itu, wah itu tidak baik juga. Itu enggak, tapi itu kenyataan loh Bapak. Orang hidup itu mesti berpisah. Ini kenyataan. Tapi tidak mau, orang tidak mau terima. Orang hidup tuh mesti kadang-kadang untung, kadang rugi, dipuji, dicela, suka, duka, sakit, sehat. Tidak mau terima kenyataan. Nah, susah. Padahal ajaran damai ini adalah ajaran kenyataan. Makanya Bapak Ibu diajari untuk terima kenyataan. Ya, kita tidak pernah ngajarin apa namanya pakai iming-iming gitu ya. Terus pakai model untuk wah nanti kalau meninggal dunia ya bahagia, meninggal dunia pasti masuk sono, masuk sini. Enggak begitu. Enggak begitu. Nah, itu ajaran yang nyata itu seperti itu. Memang tidak enak didengar, tapi ya kita memang belajar terima kenyataan supaya apa? Supaya hidup kita juga berada dalam kenyataan. Ya kalau kita hidup dalam keadaan susah ya terima, ya memang saya susah. Rugi, ya memang saya sedang rugi. Ya saya sedang untung, terimalah kenyataan sebagai satu hal yang untung. Sama seperti itu. Itu akan membuat kita itu jauh melihat bahwa melihat apa adanya hidup ini, apa adanya seperti itu. Ya, itu membuat kita itu juga bisa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini karena apa adanya. Kemudian orang punya kesabaran, ketabahan itu akan membuat orang itu bisa punya berpikir panjang, berpikir ke depan. Jadi tidak gampang berpikir yang pendek. Kadang-kadang kalau orang tidak sabar, tidak punya ketabahan, itu pikirannya cuma sekarang. Ini saat ini saja. Tidak mikirkan besok. Tidak mikirkan besok-besok. Tidak mikirkan yang akan datang. Tidak mau pikir ke situ. Lah, padahal yang akan datang akan dilalui juga loh. Akan dihadepin. Ya, jadi juga kita perlu memikirkan yang akan datang. Itu butuh yang namanya kesabaran, ketabahan. Ya. Dan orang yang punya kesabaran, ketabahan tidak mudah putus asa. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau mengalami kegagalan, mengalami hambatan, itu dia terus berusaha. Itu sebenarnya sabar. Itu tekun, itu tabah. Itulah yang membuat dia itu tidak mudah putus asa. Jadi dia tetap punya semangat. Dia tetap mau berusaha. Ya, karena apa? Karena dia mengerti. Ya, kenapa itu? Mengerti dhamma juga. Ajaran Sang Buddha bahwa sebenarnya semuanya bisa berubah. Sial itu bisa berubah. Rugi itu bisa berubah. Gagal itu bisa berubah. Hambatan itu bisa berubah. Asal kita tekun, telaten, itu bisa merubah semuanya. Jadi kita butuh semangat untuk berusaha yang merubah itu. Nah, itulah yang sebenarnya dibutuhkan yang ketekunan untuk melakukan itu. Nah, ada lagi kesabaran itu juga dibutuhkan untuk Untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau bersalah itu butuh kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, susah loh untuk memaafkan. Tidak gampang. Kadang-kadang orang, ya saya maafkan tetapi saya ingat-ingat. Tidak dimaafkan, diingat-ingat. Itu susah. Ya kalau diingat yang baik, diingat yang benci, kebencian. Aduh susah juga. Susah untuk melepaskan, memaafkan susah. Sebenarnya kalau memang itu kesalahan yang betul-betul tidak disengaja, betul-betul itu kesalahan yang bisa dikatakan itu ya kecil lah, tidak disengaja, itu ya sudah dilupakan saja, tidak perlu. Kalaupun kesalahan yang besar, paling ya jangan dilakukan lagi. Paling kita hati-hati itu saja. Ya, tapi kalau kesalahan kecil ya jangan usah tidak usah diingat-ingat lah, wong itu hal yang kecil. Kita semua juga bisa bikin salah. Jangan dikira kita itu tidak pernah salah. Oh ya tidak bisa.
semua kita itu juga bisa saja mengalami kesalahan-kesalahan, ya. Dan yang terakhir yaitu kesabaran itu bisa membuat kita itu mempunyai hubungan sosial, hubungan dengan teman-teman. Karena menghadapi relasi teman-teman butuh sabar. Apalagi kalau saudara itu bisnis. Bisnis itu butuh sabar juga. Kadang-kadang permintaannya si konsumen macam-macam. Kalau orang ngomong rewel. Ini, itu, karena minta yang ini, minta dikirim hari ini, minta yang itu, minta yang ini. Harus sabar. Kalau enggak sabar, ya enggak bisa. Apa saudara mau? Enggak bisa. Ya wes, konsumennya pergi. Konsumennya pergi. Konsumennya cari orang lain yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi ya itulah kesabaran itu, ketabahan, kesabaran itu akan membuat kita itu bisa bertahan. Meskipun ya bagaimana orang konsumen ngomongnya enggak enak, konsumen ngomongnya juga tidak puas, tapi ya demi menjalin bisnis kita, ya mungkin sekarang memang tidak bisa puas, tapi ya besok-besok kan siapa tahu bisa puas begitu. Nah itu butuh kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran nanti kita tidak bisa seperti itu. Ya, nah itu hubungan relasi dengan orang banyak itu juga. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini di wihara juga ketemuan gini ngobrol, ini butuh sabar. Kadang-kadang omongannya itu tidak enak. Omongannya kok nyakitkan hati, nyindir, nyinyir. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya kesabaran, ya, wah, gampang sakit hati. Lalu, sudah tidak mau ke wihara lagi. Nah, itu namanya mutung kalau bahasa orang Jawa. Mutung tadi tidak mau datang lagi. Ya, karena tidak sabar. Sebenarnya berhubungan dengan banyak orang itu ya gitu. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang omongannya enak, ada omongannya tidak enak. Itu semua wajar. Itu semua hal yang biasa. Dan itu butuh yang namanya mental ya, tenang, mental sabar. Kalau enggak punya mental seperti itu, enggak bisa kita nanti bersama di tengah masyarakat. Apalagi kalau jadi pemimpin. Nah, kalau ini kupingnya tipis, artinya apa-apa didengar, apa-apa masuk hati, sakit hati, wah bisa enggak bisa tidur, langsung bisa menderita sendiri, udah enggak mau jadi pemimpin. Nah, memang butuhnya namanya kesabaran, menjaga relasi, hubungan dengan banyak orang. Itu memang membutuhkan seperti itu. Ya, tidak semua orang yang kita temui itu menyenangkan. Ya, tidak semua orang yang kita temui itu cocok. Ya, seringkali kita ketemu orang yang tidak cocok. Malah banyak ketemu tidak cocok. Ya, gimana Bante? Ya sudahlah, bersabar. Memang orang itu seperti itu, relasi kehidupan seperti begitu. Siapa tahu ada gunanya juga. Ya, besok-besok kan berguna juga. Nah, kita mikirkan untuk besok-besok kita juga ada gunanya. Ya, kalau kita banyak bersabar malah nanti kan orang akan menilai kita itu menjadi, wah orang ini baik, orang ini bisa. Malah kadang-kadang kita bisa banyak berbuat baik sama dia, orang itu malah bisa nurut sama kita. Yang dulunya itu tidak nurut ya, dulunya itu tidak mau ngikuti maunya kita, tapi setelah kita mau bersabar, melayani dengan baik, akhirnya bisa menurut, akhirnya bisa menjadi orang teman-teman kita yang baik. Apalagi kalau dalam organisasi, itu teman-teman kita menjadi teman organisasi yang baik. Itu sebenarnya butuh kesabaran seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, demikianlah apa yang ingin saya sampaikan dalam babaran Dhamma saat Magha Puja, ya. Kita semua yang mengharapkan supaya Dhamma ini menambah pengetahuan buat kita semua. Pandangan hidup kita juga bertambah, ya, pengertian kita juga bertambah, sehingga kita itu bisa ya berada dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di tengah orang banyak yang macam-macam, itu juga dengan kesabaran, ketabahan, dan dengan selalu berbuat yang baik, ya, menghindari hal-hal yang buruk, dan berusaha untuk membersihkan pikiran kita masing-masing. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Selamat merayakan Magha Puja 2568. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih.